action let's go 저 건물을 찾으러 Halo teman-teman semua, izinkan saya bertanya satu hal penting nih. Pernah nggak sih kalian niat belajar tapi malah kebuka Shopee, TikTok Shop, atau aplikasi online lainnya? Atau buka laptop, buka HP, niatnya ngerjain tugas, tahu-taunya buka YouTube. Terus deh scroll TikTok. Dan gak lupa nih, Velocity. Semester 6 itu fase dimana tugas kita makin numpuk, tidur kita makin tipis, dan pertanyaan kapan lulus makin nyaring terdengar dari tetangga, keluarga, bahkan hati nurani kita sendiri. Yuk langsung aja kita mulai, siapin hati, pikiran, dan sedikit tenaga buat ketawa karir. Oke guys, cus. Baik teman-teman, jadi di sini saya dan teman saya akan membawakan sebuah video tentang penjelasan materi akuntansi untuk salam dalam mata kuliah analisa laporan keuangan syariah yang dosen pengampunya yaitu ibu kita yang paling cantik, Ibu Octavia Devalusia Dwi Anggraini SH ME SY. Jadi nggak perlu berlama-lama teman-teman, kita langsung aja perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Nur Satya Zahra. Tak kala mentari terbenam di ufuk barat. Dan yang satunya lagi yaitu teman saya, Serlita Zahara. Di antara senyumanmu dan hujan di hari itu. Baik, kita lanjut ke daftar isi. Yang pertama yaitu ada pengertian akad salam. Yang kedua ada ciri-ciri akad salam. Yang ketiga ada tujuan dan manfaat akad salam. Yang keempat, penyajian di laporan keuangan syariah. Dan yang kelima yaitu resiko dan pengungkapan dalam akad salam. Oke teman-teman, kita masuk ke slide pertama yaitu pengertian akad salam. Akad salam adalah salah satu jenis akad jual beli dalam fikih muamalah dengan cara pembayaran di muka untuk barang yang disepakati spesifikasinya dan akan diserahkan di kemudian hari. Akad ini diperbolehkan dalam syariah Islam sebagai bentuk keringanan. Bahkan termasuk jual beli yang dikecualikan dari larangan menjual barang yang belum dimiliki karena kebutuhan produksi untuk umat-umatnya. Nah, di sini pihak yang terlibat dalam akad salam yaitu yang pertama pembeli atau muslam, yaitu yang membayar harga di muka terlebih dahulu. Yang kedua ada penjual atau muslam ilaih, yaitu yang menyerahkan barang di masa depan. Nah, di sini saya ingin memberikan contoh tentang akad salam yang modern, yaitu pre-order atau PO produk fashion di online shop. Kamu memesan baju custom dari toko online dengan model, ukuran, dan warna yang sudah ditentukan. Pembayaran dilakukan secara penuh di awal. Penjual membutuhkan waktu 10 hari untuk produksi baru, kemudian barang dikirimkan ke kamu. Ini termasuk akad salam karena barang belum ada saat akad, spesifikasi yang jelas, uang yang telah dibayar penuh di awal, dan ada tenggat waktu pengiriman. Oke, kita masuk ke slide kedua yaitu ciri-ciri akad salam. Yang pertama, harga dibayar lunas sepenuhnya di muka saat kita melakukan akad. Terus yang kedua, barang tidak tersedia saat akad dilakukan atau future delivery. Yang ketiga, spesifikasi barang harus jelas atau jenis, kualitas, kuantitas, waktu, dan tempat penyerahannya. Dan yang keempat, tidak boleh jual beli barang yang tidak dapat ditentukan spesifikasinya atau goror. Dan yang kelima, yang terakhir yaitu tidak boleh barang yang hukumnya haram, misalnya minuman keras, babi, dan lain sebagainya gitu.
Penyajian di laporan keuangan syariah. Laporan posisi keuangan atau neraca. Yang pertama, piutang salam, aset lancar bagi pembeli atau LKS. Dan yang kedua, utang salam, liabilitas jangka pendek atau bagi penjual. Laporan laba rugi. Yang pertama, pendapatan dari akad salam diakui saat barang diserahkan. Dan yang kedua, beban pokok penjualan juga dicatat pada saat yang sama. Selanjutnya, risiko dan pengungkapan dalam akad salam. Yang pertama, risiko gagal serah dari penjual. Dan yang kedua, risiko perubahan harga pasar saat barang diterima. Dan yang ketiga, risiko kualitas tidak sesuai kesepakatan. PSAK 103 mewajibkan pengungkapan atas yang pertama, nilai pokok akad, dan yang kedua, tanggal jatuh tempo penyerahan, dan yang ketiga, estimasi risiko dan metode pengukuran risiko, dan yang keempat, kebijakan pengakuan pendapatan dan pencadangan. Sebagai penutupan, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di Kota Bantu. Kuucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.